إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan dari hukum-hukum seputar bulan Muharram. Di hari ini kita telah masuk di Jumat yang pertama dari bulan Muharram yang mulia ini. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan dari bulan Muharram, satu di antara dari bulan-bulan yang mulia yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Terjemahan dari mana ayat? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana 12 bulan tersebut telah terhitung tatkala Allah mencipta langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. 4 bulan tersebut dirinci dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawalliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya tatkala Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 yang dimuliakan. Nabi terangkan 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah
wal Muharram. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka ini dari ayat dan hadis penjelasan tentang keutamaan bulan Muharram. Dia masuk dari bulan-bulan yang mulia. Dalam setahun ada bulan yang paling mulia, itulah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada bulan-bulan haram namanya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 yang sudah kita dengarkan tadi. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ya. Bulan Muharram dari maknanya adalah yang dimuliakan, dan semakin ditekankan nama tersebut dengan nama Muharram yang dimuliakan untuk menunjukkan penguat bahwasanya bulan ini dia merupakan bulan yang benar-benar dimuliakan. Maka telah kita dengarkan tadi dari keutamaan bulan Muharram. Dan bulan ini dia merupakan bulan yang hendaknya seorang itu dia bersemangat beramal amalan yang soleh. Karena pada waktu-waktu yang mulia, ya, musim-musim ketaatan yang diagungkan di sisi Allah, terdapat padanya dari pelipat-pelipat gandaan pahala. Sebagaimana dosa dan maksiat, ya, ditekankan pada bulan-bulan ini, pada bulan-bulan haram ini. Karena dikatakan di ayat yang telah kita bacakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kezaliman, dosa dan maksiat merupakan hal yang diharamkan pada seluruh waktu, tapi dikhususkan di bulan-bulan yang mulia ini, itu merupakan hal yang semakin ditekankan lagi akan keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar dari dosa tersebut bagi siapa yang melanggarnya. Demikian pula sebaliknya dari pahala amalan soleh, maka dia diperbesar juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganjarannya. Maka ini dari sebagian keutamaan dari bulan Muharram. Dan Nabi telah terangkan dalam hadis yang lain, dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengkabarkan tentang sebagian amalan yang diamalkan di bulan Muharram ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Adalah salat malam. Maka diterangkan di sini dari fikih amalan yang diamalkan di bulan Muharram ini, seorang dia memperbanyak berpuasa, dan dikhususkan di tanggal 10 Muharram di sana ada puasa khusus yang diterangkan dalam hadis tentang puasa Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu. Ya. Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menggugurkan dosa-dosa pada tahun yang lalu. Ya. Perhatikan dari keutamaan puasa di hari Asyura. Itulah puasa di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Kemudian diterangkan dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la in ishtu ila qabilin la sumanna tasi. Andai kata aku masih hidup pada tahun depan, maka aku akan berpuasa juga pada hari ke-9-nya. Andai kata aku masih hidup pada tahun depan, kata Nabi, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Jadi ada syariat puasa di hari ke-10 dan juga di hari ke-9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yang mana mereka juga mengagungkan dari bulan Muharram ini. Karena bulan ini diterangkan dalam hadis-hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim, ya, diterangkan bahwasanya di bulan Muharram ini dia merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kezaliman, kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Dan disitulah di tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Maka di tanggal 10 Muharram itu dia merupakan hari yang dimuliakan juga oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Karena Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Jadi jangan heran mereka juga mengagungkan dari hari tersebut. Dan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura, pada 10 Muharram itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Kata mereka, ini adalah hari yang mulia, hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga berpuasa karena mengikuti beliau. Maka Nabi SAW bersabda, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kata Nabi, kami ini, maksudnya umat Islam, itu lebih berhak dan lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Makanya dari sebagian keutamaan yang ada di bulan Muharram, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, taufik dan hidayah untuk senantiasa berada dalam ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari keutamaan dari bulan Muharram yang sudah diterangkan tadi. Keutamaan yang pertama dari bulan Muharram, dia merupakan bulan yang langsung disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan siyamu syahrillahil muharram, berpuasa di bulan Allah, itu bulan Muharram. Kemudian dari keutamaan yang kedua dari bulan Muharram ini, dia merupakan bulan dari deretan 4 bulan yang mulia yang dikatakan Ashhurul Hurum. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari keutamaannya, disunahkan pada bulan ini seorang dia memperbanyak dari amalan-amalan soleh, terkhusus puasa sunnah. Secara umum dia merupakan hal yang lebih dianjurkan di bulan ini, tapi tidak dinukil dari Nabi dan para sahabatnya mereka berpuasa sebulan penuh. Tapi dia hiasi dengan berpuasa selain dari puasa Asyura atau puasa Tasu'a yang sudah diterangkan tadi.
Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan bulan Muharram, dia merupakan satu dari bulan yang dimuliakan, yang diagungkan ya oleh umat Islam dan juga umat-umat yang lainnya. Kemudian dari bulan ini juga diterangkan kepada kita semakin ditekankannya keharaman dari perbuatan dosa. Ya. Karena dia dari bulan-bulan haram, bulan yang mulia, yang hendaknya seorang itu dia berhati-hati dari melakukan dosa dan maksiat. Itu dari sebagian ya dari keutamaan bulan Muharram yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik dan hidayah serta pengampunannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.